Dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, reporter Opini News TV mengabarkan, Direktur Utama PT Serayu Group Bapak Hasan Choa, didampingi Direktur Operasional PT Serayu Group Bapak Chuhok, dan General Manager PT Serayu Group Bapak Benediktus Dwi Arianto, serta tim Humas PT Serayu Group Mas Iksan, dari Jakarta dan Banjarnegara, Jawa Tengah bersama ahli tanaman padi gogo, alumni IPB Bogor Bapak Tony Sarituapurba, dan praktisi pertanian jagung Bapak Eko Suprapto dari Kediri, Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Setibanya Direktur Utama PT Serayu Group Hasan Choa beserta tim rombongan Serayu Group disambut gembira langsung oleh Ibu Haja Neneng, mantan Kepala Desa Lemah Sugih, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya di Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Adapun kunjungan kerja di Rut PT Serayu Group bersama tim ahli pertanian dan tim dari Jakarta, Bogor, Banjarnegara dan Kediri tersebut, adalah bertujuan dalam rangka melakukan survei satu hamparan lahan subur seluas 35 hektar milik PT Serayu Group dengan tingkat kesuburan tanah dan hawa dingin di ketinggian 1000 mdpl berlokasi di Bukit Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat guna merealisasikan penanaman jenis pohon kayu balsa, dengan metode tumpang sari pangan dengan paritas unggulan padi gogo, jagung, kedelai dan jenis tanaman palawija lainnya yang berkualitas super. Untuk dijadikan sebagai proyek percontohan nasional sesuai dengan program pemerintah, mengenai ketahanan pangan yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Kecamatan Lemah Sugih juga merupakan sentra pertanian sayuran yang berkualitas tinggi seperti cabai, tomat, kol, dan labu, serta penghasil teh, kopi, dan tembakau. Kemudian tak kalah menarik, wisata alamnya di Kecamatan Lemah Sugih ini, memiliki pemandangan alam yang indah, termasuk situs Puncak Cakrabuana, air terjun, dan kebun teh Cipasung. Di samping itu juga Kecamatan Lemah Sugih kaya akan budaya Sunda seperti reog, pencak silat, dan calung. Serta kuliner khas Sunda meliputi oncom cigale, kue pasung, dan kopi khas Sugiwangi. Didukung fasilitas dengan 2 puskesmas, serta sarana pendidikan mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas. Untuk lebih lengkapnya, saksikan rangkaian berita berikut ini. Ya, makasih. Ini kita di Desa Cipasung ya, di Majalengka ya. Saya lihat kita hari ini survei sebenarnya. Ya, kita lihat lahan di sini sangat subur ya. Kita lihat tanaman jagung juga tumbuh. Ya, ini baru ditanam. Kita rencana akan ada demplot ya, uji tanam ya. Varietas IPB 9 Garuda. Ini varietas padi gogo ya, yang ditanam di lahan kering, 3 bulan sudah panen. Nah, kalau saya lihat sekilas ini ketinggian kurang lebih hampir 1000 meter. Kita sudah pernah nanam di atas 1600 bisa, ya 1400 bisa. Jadi dari sisi topografi ini layak ditanamin padi gogo. Tinggal nanti kita lihat apa tanaman pokoknya. Kalau saya lihat ya, ngelihat topografinya ini, kita harus tanam pohon di sini. Ya, kita harus kembali kepada lingkungan ya. Jangan terbuka begini, jadi tumpang sari nanti padi gogo, ya bisa jagung, macam-macam lah. Jadi konsepnya nanti kita harus kembalikan kepada ekologis, ya ada penanaman pohon, plus tumpang sari, dan kita akan coba pangannya nih padi gogo. Kalau tadi kata Pak Hasan, ada sekitar 35 hektar. Ini sangat strategis dan jaraknya juga mudah ya, dari tol Kertajati, akses jalannya mudah, dan di depan juga jalan raya. Saya perhatikan masih banyak memang lahan-lahan yang belum digarap ya, belum ditanam, itu terbuka lahannya. Jadi kita ingin bisa membangun perekonomian masyarakat yang ada di sini, dan pemerintah juga fokus kepada pangan. Bagaimana produksi beras ini bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, itu saya pikir, Bang. Kalau bagi masyarakat, saya belum tahu data ya, berapa jumlah penduduk di sini, bagaimana mereka mendapatkan beras. Kalau saya lihat tadi sawah ada, tapi tidak di atas ya. Harapan kita bagaimana masyarakat desa di sini bisa memproduksi beras, tidak perlu lagi membeli dari
tempat lain. Jadi ada kemandirian pangan. Termasuk juga ini ada ekonomi. Kalau misalnya 4 ton saja kalikan 6,5 itu 26 juta. Itu kan bisa untuk membangun ekonomi masyarakat di sini. Jadi kita ingin desa Cipasung ini bisa mandirilah dalam hal pangan. Ya demikian. Jadi ini luasnya area ini lebih kurang 35 hektar. Ini kita akan menanam pohon barsa, tumpang sarinya padi koko. Untuk sebagai percontohan yang dapat dilihat yang lebih dekat di penanaman kita di 15 provinsi, yang paling dekat ada di Cipasung, Kabupaten Majalengka. Jadi ini yang kita tanam ini nanti bersama Pak Tony itu untuk tanam padi gogo, sedangkan yang kita sudah mulai melakukan penanaman kayu barsa. Sudah kita lakukan, nanti tinggal pembersihan untuk berikutnya itu untuk tanamin padi gogo gitu loh. Harapan kita ini sebagai proyek percontohan supaya di desa-desa ataupun di Kabupaten Majalengka ini supaya bisa menjadi salah satu produsen sumber dari padi beras, sudah tidak dikirim dari kabupaten lain. Jadi bisa mandiri di Kabupaten Majalengka ini untuk produksi beras. Sesuai dengan harapan pemerintah ke depannya untuk jagung, beras, dan tanaman pangan lainnya supaya tidak dilakukan impor lagi. Harapannya kan bisa menjadi swasembada pangan. Gitu loh. Mudah-mudahan dengan program ini sebagai proyek percontohan di Majalengka ini, harapan kita ke depannya menuju Indonesia Emas 100 tahun pada tahun 2045, Indonesia bisa menjadi swasembada pangan dunia. Terima kasih. Cipasung, Majalengka, jaya, jaya, jaya.